Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 25 ayat 13 sampai 21. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ, tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19.
Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka mengasihi engkau?" Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah antara pengkhianatan dan kepercayaan. Kisah Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19 sangat menarik, di mana kita disajikan suatu realita nilai keilahian yang dinampakkan oleh Yesus yang bangkit ketika ia bertemu dengan Petrus muridnya yang pernah mengkhianatinya. Ada dua hal yang penting di dalamnya. Pertama, berasal dari sebuah perjumpaan antara guru dan muridnya setelah mereka dipisahkan oleh peristiwa yang menandai kebangkitan iman mereka. Yesus mengawali komunikasi dengan sebuah pertanyaan. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan itu mengisyaratkan sebuah relasi yang mendalam. Yesus tidak mendendam, sekalipun ia tahu rasanya sakit ketika dikhianati. Yesus tidak mengedepankan pengkhianatan Petrus. Yesus tidak fokus pada kekurangan dan kejatuhan Petrus, tetapi Yesus melihat ketulusan hati Petrus yang terpancar lewat keberaniannya untuk datang menemui Yesus. Petrus dan Yudas Iskariot adalah dua sosok yang sama. Kedua-duanya telah mengkhianati Yesus, tetapi mereka berbeda dalam mencari solusi atas pengkhianatannya. Yudas Iskariot menyesal, merasa tidak berguna,
dan akhirnya lari dari kenyataan dan bunuh diri. Yudas Iskariot semakin jauh dari Yesus dan kehilangan hidup dan jati dirinya. Petrus pun menyesal, tetapi dia mampu berefleksi bahwa langkahnya menjauh dari Yesus adalah langkah yang keliru. Maka, ketika ia sadar bahwa ia sudah melakukan kesalahan, ia bertobat dan menemukan cara berpikir baru, yakni datang kepada Yesus dan ingin bekerja lagi bersama Yesus. Ia percaya bahwa Yesus akan memberikan hidup baru kepadanya. Yesus menangkap ketulusan dan pertobatan Petrus. Maka, Yesus pun mengajukan pertanyaan di atas, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ketulusan mencari Tuhan dan kerinduan bekerja sama dengan Tuhan menjadi barang langka di zaman milenial ini. Pengalaman rohani Petrus bisa mencari role model bagi kita. Gagal dan jatuh merupakan hal yang sangat biasa terjadi di antara kita. Tetapi ketulusan untuk menjadikan hidup kita berarti lagi dengan bekerja bersama Tuhan merupakan sisi ilahi yang bisa ditangkap oleh Yesus, dan pasti Yesus akan memakai kita. Kedua, ketika Yesus mendengar jawaban Petrus, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Yesus fokus pada ketulusan dan pertobatan Petrus. Yesus pun langsung memberikan tugas perutusan baru kepada Petrus. "Gembalakanlah domba-dombaku." Pengkhianatan Petrus dibalas dengan pemberian tanggung jawab baru. Ternyata Yesus masih percaya kepada Petrus. Tentu saja kepercayaan ini muncul karena Yesus benar-benar menangkap ketulusan hati Petrus. Dan sejarah membuktikan kepercayaan yang diberikan Yesus kepada Petrus dijawab tuntas dengan pengabdian totalnya sampai akhir hidupnya. Memberikan kembali tanggung jawab kepada seseorang yang pernah berkhianat atau jatuh merupakan nilai ilahi yang patut untuk kita kembangkan dalam hidup kita, baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Kekuatan pengampunan yang terekspresi dalam pemberian kepercayaan menjadi undangan yang pantas kita serukan pada zaman sekarang ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.